Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di channel YouTube saya pada saat malam hari ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun saudara-saudara berada. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Padatu yang adalah dosen saya, yang mengajar saya dalam mata kuliah administrasi Gereja Baru. Pada channel-channel saya sebelumnya sudah saya berbagi tentang pemahaman, tanggapan saya seputaran 6 dimensi yang ada di dalam mata kuliah administrasi Gereja Baru yang saya dapat dari dosen saya di dalam pengajaran yang diberikan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang administrasi Gereja Baru, tentu kita juga harus melihat kenapa sampai ada administrasi Gereja Baru. Administrasi Gereja Baru, saudara-saudara sekalian, itu berangkat dari administrasi Gereja Lama. Namun karena mengalami pembaharuan di dalam gereja, sehingga disebut dengan administrasi Gereja Baru. Dan administrasi Gereja Baru ini, saudara-saudara sekalian, harus dialami oleh setiap gereja yang berkembang di dalam pelayanan, di dalam sistem-sistem yang ada di dalam gereja, bahkan di dalam tata layanan yang dilakukan di dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara bagaimana saya menyimpulkan 6 dimensi yang menjadi ruang lingkup di dalam gereja. Yaitu yang pertama berbicara tentang dimensi Alkitab, teologi, dan juga doktrin. Alkitab berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang hubungan antara manusia dan Allah, dan berbicara tentang bagaimana manusia harus melakukan perintah Allah yang ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini, saudara-saudara, juga menjadi dasar di dalam pelayanan, khususnya di dalam gereja, sebagai dasar, sebagai pedoman di dalam melaksanakan ibadah atau pelayanan di dalam gereja. Tentunya Alkitab yang menjadi dasar utama. Sebelum pelayanan dimulai, tentunya Alkitab akan dibacakan, akan disampaikan, akan dikhotbahkan oleh pendeta maupun gembala dari gereja tersebut, dan dijelaskan bagaimana perintah Allah kepada umat atau kepada manusia, bagaimana Allah berbicara, dan bagaimana hubungan antara manusia dan juga Allah sendiri. Dan juga saudara-saudara sekalian, berbicara tentang teologi. Teologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan penerapan akan firman Allah yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Dan secara teologi akan dijelaskan apa yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Karena teologi juga akan menjelaskan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Seperti apa itu Tuhan,
bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia atau kepada umat, itu kita dapatkan di dalam teologi. Kemudian berbicara tentang doktrin. Doktrin berbicara tentang sebuah pengajaran yang ada di dalam gereja, yang juga merupakan dasar kekuatan dari sebuah gereja adalah doktrin atau pengajaran. Seperti salah satu contoh doktrin daripada gereja, yaitu berbicara tentang Tritunggal, berbicara tentang pentabisan, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang Kristus, berbicara tentang dosa, bagaimana gereja memiliki doktrin-doktrin yang kuat untuk mengajarkan pengajaran kepada jemaat. Saudara-saudara sekalian, dimensi yang pertama ini sangat penting ada di dalam gereja, karena dimensi yang pertama ini sangat menentukan kualitas dari gereja tersebut. Bagaimana gereja mengajarkan Alkitab, bagaimana gereja mengajarkan teologi, dan bagaimana gereja mengajarkan doktrin-doktrin yang ada dalam gereja tersebut. Sehingga jikalau gereja itu kuat, gereja itu akan dilihat dari doktrin atau dari teologinya dan juga dari dasar Alkitabnya. Apalagi gereja-gereja yang mengalami pembaruan di dalam administrasi gereja, yang saya katakan administrasi gereja baru. Saudara-saudara sekalian, itulah dimensi yang pertama, dan kita akan masuk dalam dimensi yang kedua, yaitu dimensi yang berbicara tentang kebijakan gereja. Kebijakan gereja juga sangat penting, karena melalui kebijakan gereja dapat memutuskan, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam gereja. Sehingga setiap masalah yang ada di gereja dapat diputuskan, diselesaikan secara kebijakan gereja dan mendapatkan hasil yang baik demi kemajuan gereja. Kalau di dalam gereja tidak ada kebijakan, maka tentunya setiap persoalan dan masalah yang dialami oleh gereja akan sangat amburadul di dalam menyelesaikannya. Karena dalam penyelesaian tentunya tidak ada yang mau kalah. Pendeta akan mau menang, pemimpin akan mau menang, dan jemaat akan mau kalah. Dan jemaat juga tidak akan mau kalah dan menyalahkan pendeta. Tetapi dengan adanya kebijakan gereja, semuanya akan diatur, semuanya akan diselesaikan secara terstruktur atau secara aturan dan baik. Dan itulah dimensi yang kedua, sangat penting adanya kebijakan di dalam gereja. Kemudian masuk dalam dimensi yang ketiga, yaitu dimensi yang berbicara tentang organisasi dan budaya. Saudara-saudara sekalian, di dalam gereja terdapat berbagai macam budaya yang dibawa oleh jemaat, dan tentunya sangat banyak budaya yang ada di dalam tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itu, bagaimana gereja mampu melihat setiap budaya yang dibawa oleh jemaat untuk membentuk jemaat yang mau menerima budaya dari jemaat-jemaat yang lain, sehingga jemaat saling berpartisipasi di dalam melakukan sebuah kegiatan, tidak memandang kepada perbedaan budaya yang ada, tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan budaya itu dibuat menjadi sesuatu pemahaman dan bukan perbedaan yang membedakan antara jemaat yang satu dengan yang lain. Dan juga di dalam organisasi tentunya harus dilibatkan jemaat dengan budaya yang satu dan juga dengan budaya yang lain untuk terlibat di dalam organisasi, sehingga di dalam organisasi pun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diinginkan bersama antara pemimpin gereja
maupun jemaat yang ada. Oleh sebab itu, sebagai gereja yang berkembang, gereja yang tidak menutupi diri atas budaya-budaya yang ada, tetapi bagaimana budaya-budaya yang ada dipakai untuk kemajuan gereja. Kalau kita lihat ada gereja-gereja yang menggunakan ibadah sebagai mempromosikan budaya-budaya yang ada, seperti kalau minggu ini kita beribadah dengan budaya yang ini, minggu depan kita akan beribadah dengan budaya yang ini. Dan tentunya budaya juga perlu dilestarikan di dalam ruang lingkup gereja atau ibadah-ibadah yang ada. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam dimensi yang keempat, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Kepemimpinan gereja ini, saudara-saudara sekalian, sangatlah penting untuk kita terapkan agar kepemimpinan yang ada di dalam gereja bukan kepemimpinan sepihak, tetapi kepemimpinan dengan tujuan bersama. Karena seringkali kita ketemu masalah di dalam gereja, siapa yang menjadi pemimpin maka dia yang berkuasa dengan memanfaatkan otoritas posisi dan juga otoritas fungsi. Jika ada pemimpin-pemimpin seperti itu, perlu kita bicarakan bersama agar pemimpin-pemimpin kita yang ada di dalam gereja adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul mau memimpin dengan melayani, bukan dilayani, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam kepemimpinannya dia memimpin dengan melayani, bukan dilayani. Itu yang harus kita contohi sebagai seorang pemimpin di dalam gereja. Apalagi sebagai seorang pemimpin, tentunya tanggung jawabnya sangatlah banyak di dalam memimpin jemaat yang ada. Karena di dalam jemaat itu akan ditemui banyak persoalan, banyak masalah. Nah, kalau pemimpin yang tidak memimpin dengan melayani, bukan dilayani, maka agak sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi jikalau pemimpin yang ada adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau melayani, bukan dilayani, maka tentunya gereja yang dipimpinnya akan menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang maju dan gereja yang mandiri, karena memiliki pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mengikuti seperti kepemimpinan Tuhan Yesus dan diterapkan di dalam gereja. Pemimpin yang terbuka, pemimpin yang tidak mau menguasai dirinya sendiri atau menggunakan kekuasaan untuk menindas atau merasa berkuasa atas orang-orang yang dipimpin, tetapi bagaimana pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang terbuka dan mau memimpin, mau diarahkan untuk menjadi lebih baik. Karena tanggung jawab sebagai orang pemimpin itulah sangat besar. Saudara-saudara sekalian, melalui kepemimpinan ini kita belajar bagaimana suatu saat nanti kita menjadi seorang pemimpin, khususnya di dalam gereja. Kita menjadi pemimpin yang tidak egois, pemimpin yang tidak mau menang sendiri, pemimpin yang melihat orang lain yang kita pimpin sebagai saudara kita, supaya ketika kita memimpin, kita tidak memimpin dengan keegoisan kita, tidak memimpin dengan kekuasaan kita, tetapi kita memimpin dengan rendah hati seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana kita memimpin seperti gaya kepemimpinan Tuhan Yesus, itu memimpin dengan melayani, bukan dilayani. Kemudian juga saudara-saudara sekalian, selain dari kepemimpinan yang kita pelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, kita juga harus melihat secara manajemen. Manajemen ini juga sangat penting di dalam sebuah gereja, karena tentunya manajemen ini yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam gereja. Contohnya mengatur keuangan gereja, mengatur
data-data atau program-program yang ada di gereja supaya secara manajemen dapat teratur dengan baik, dan tentunya ketika semuanya teratur dengan baik, maka akan berjalan pula dengan baik setiap program-program yang sudah diatur secara manajemen untuk melakukan pelayanan yang baik. Saudara-saudara sekalian, selain dari manajemen dan kepemimpinan yang kita pelajari, bahwa sangatlah penting manajemen ada dalam sebuah gereja yang diatur dengan baik, dan menjadi seorang pemimpin di dalam gereja, menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan rendah hati, memimpin dengan melihat bahwa yang dipimpinnya adalah saudara, sehingga dapat bekerja sama di dalam kepemimpinan untuk menghasilkan tujuan yang bersama, tujuan yang baik, dan tujuan yang berkualitas. Dan juga saudara-saudara sekalian, selain dari dimensi kepemimpinan dan manajemen, kita juga belajar tentang bagaimana dimensi ekologi gereja. Ekologi juga saudara-saudara sekalian sangat penting di dalam sebuah gereja, karena ekologi bukan saja berbicara tentang makhluk hidup atau lingkungan hidup, tetapi ekologi juga berbicara tentang perkembangan teknologi dan juga informasi. Dan gereja juga tidak boleh menutupi diri dengan perkembangan ekologi yang ada, perkembangan teknologi dan juga informasi yang ada. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana gereja dituntut untuk berkembang, bukan untuk menutupi diri. Dengan teknologi yang berkembang, informasi yang berkembang, gereja harus memanfaatkan teknologi yang ada agar setiap pelayanan dapat disalurkan dengan baik dan dapat tersalurkan dengan baik kepada jemaat. Contohnya di masa pandemi seperti ini, kurang lebih 2 tahun ini kita mengalami masa pandemi, dan segala sesuatu dibatasi oleh virus-virus yang ada, sehingga pemerintah memberikan kebijakan kepada gereja agar bagaimana pelayanan terus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan juga pelayanan terus berjalan menggunakan perkembangan teknologi yang ada, yaitu salah satunya melakukan ibadah secara online. Nah, ibadah secara online ini saudara-saudara sekalian tentu ada kekurangannya. Bukan karena ibadah secara online teknologi begitu canggih sehingga tidak ada kekurangan. Tentunya ada juga kekurangan-kekurangan di dalamnya. Namun di balik kekurangan-kekurangan tersebut juga secara perkembangan teknologi membantu pelayanan-pelayanan di gereja agar terus berjalan dan dapat terlaksanakan dengan baik. Salah satu contohnya, kita harus melakukan ibadah secara online. Walaupun tidak bertatapan muka, walaupun kita hanya dapat ibadah secara online, ibadah di rumah, tetapi tidak di gereja, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai firman Allah yang disampaikan di dalam ibadah online, untuk kita memahaminya dengan baik, kita meresponi ibadah online melalui firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kita bertumbuh, kita berkembang dan diberkati. Semuanya dikembalikan kepada kita. Kalau kita ibadah secara online tetapi kita serius, tentunya kita akan diberkati. Tetapi kalau kita menggunakan teknologi atau ibadah secara online sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, maka tentunya kita juga akan mendapatkan yang namanya biasa-biasa saja, karena kita tidak memaknai, tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan gereja untuk firman Tuhan itu dapat disalurkan kepada kita. Kemudian terlepas dari itu, kita juga harus memanfaatkan informasi-informasi yang ada, yang dimanfaatkan gereja untuk
perkembangan pelayanan yang ada. Sehingga di dalam informasi-informasi yang disampaikan secara online kepada kita, kita harus manfaatkan itu dengan baik agar kita dapat mengakses setiap jadwal-jadwal ibadah atau jadwal-jadwal program yang disampaikan oleh gereja melalui informasi dan juga teknologi kepada kita, supaya sebagai jemaat yang menghadapi perkembangan teknologi, kita juga berkembang dan tidak membatasi diri oleh karena pengaruh dari virus COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tidak beribadah secara tatap muka atau virtual. Tetapi itu tidak menjadi penghalang karena gereja tetap dan terus memanfaatkan teknologi demi kepentingan firman Allah. Begitupun saudara-saudara sekalian, dimensi yang keenam yaitu dimensi evaluasi. Di dalam gereja tentunya perlu dan sangat penting evaluasi itu ada, dengan tujuan agar gereja dapat mengevaluasi setiap dimensi yang ada di dalam gereja. Dimensi yang pertama, dimensi yang kedua, dimensi yang ketiga, dimensi yang keempat, dimensi yang kelima, bahkan dimensi yang keenam, supaya gereja dapat melihat dan menilai kurang lebihnya dimensi-dimensi yang ada di dalam penerapannya di dalam gereja. Ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu dirubah, atau ada yang perlu dipertahankan. Itulah guna evaluasi yang ada, mengevaluasi setiap kinerja, setiap program-program, setiap organisasi-organisasi di dalam gereja, supaya gereja semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, karena setiap apa yang dilakukan oleh gereja atau dilaksanakan oleh gereja, semuanya itu dievaluasi untuk kebaikan dan kemajuan gereja. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih seperti yang saya sampaikan, bahwa dosen saya, Bapak Pendeta Paratu, yang telah menyampaikan materi ini kepada saya, membimbing dan memberikan saya pemahaman yang baik, sehingga suatu ketika nanti saya menjadi seorang pemimpin, gembala atau pendeta, saya dapat menerapkan administrasi gereja baru ini di dalam gereja saya dalam ruang lingkup keenam dimensi ini, agar gereja yang saya pimpin atau gereja di mana saya berada menjadi gereja yang berkembang, menjadi gereja yang baik, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur melalui pemahaman-pemahaman, melalui materi-materi yang disampaikan, saya dibekali untuk suatu ketika saya ada dalam pelayanan, saya menerapkan semuanya ini sesuai dengan yang saya dapatkan. Bagaimana gereja yang saya pimpin menjadi gereja yang memiliki dasar dimensi yang kuat melalui dimensi yang pertama, dan juga bagaimana gereja yang saya pimpin gereja yang memiliki dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja, dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi organisasi dan budaya. Kemudian dimensi yang keempat yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dan dimensi yang kelima yaitu dimensi ekologi gereja. Kemudian dalam gereja yang saya pimpin harus ada dimensi evaluasi untuk mengevaluasi setiap kinerja program-program yang ada di dalam gereja. Supaya apa? Supaya setiap hal yang ada di dalam gereja yang dilakukan bisa tepat pada sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tidak, tentunya segala sesuatu yang ada dalam dimensi ini ketika saya terapkan,
saya harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Agar Tuhan dapat memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan di dalam kepemimpinan saya nanti di suatu gereja. Sehingga gereja tersebut boleh menjadi gereja yang memiliki dasar yang kuat, yaitu dasar Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara sekalian, di video-video saya yang sebelumnya, saya minta maaf jikalau ada kekurangan yang saya sampaikan kepada kita semua, dan jikalau ada masukan atau saran dari saudara-saudara sekalian, boleh saudara-saudara sekalian komen dan memberikan masukan kepada saya, karena saya juga baru belajar, saya juga baru mencoba untuk memahami, supaya suatu ketika nanti seperti yang saya bilang, ketika saya ada dalam pelayanan, saya melakukan apa yang menjadi pemahaman saya, apa yang saya dapat di dalam masukan-masukan saudara-saudara sekalian sebagai bekal bagi saya untuk melayani, terutama dalam melayani Tuhan. Dan semua ini saudara-saudara sekalian, saya tidak cukup sampai di sini, tapi saya akan terus belajar untuk bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta yang nantinya ada di dalam gereja dan di dalam penerapan di gereja, yaitu saya menerapkan administrasi gereja baru yang saya dapatkan di mata kuliah saya untuk membuat gereja saya menjadi gereja yang berkembang, dan tentunya bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan Tuhan, karena pelayanan adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya berharap agar saudara-saudara sekalian juga dapat memberikan saya masukan dari ke-6 dimensi yang saya pahami dan yang saya dapat di mata kuliah saya ini. Dan saya harap jikalau ada masukan-masukan dari saudara-saudara sekalian dapat bermanfaat bagi saya, untuk saya lebih lagi memahami dan mengerti apa itu pelayanan dan ruang lingkup dimensi-dimensi yang ada. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kesimpulan ke-6 dimensi ini yang saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dan juga memberkati saya di dalam kita terjun kepada pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan biarlah di dalam pelayanan kita dituntun untuk ada dalam pelayanan yang dikehendaki Tuhan, pelayanan yang sifatnya teratur, dan pelayanan yang bukan untuk diri kita tetapi untuk kepentingan Tuhan. Dan saya percaya jika kita melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, maka tentunya Tuhan juga akan campur tangan, Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat di dalam mengatasi setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, saya tahu di dalam melayani Tuhan memang tidak gampang. Melayani Tuhan itu, ya bagaimana ya saudara-saudara ya, ada susah-susah gampangnya. Karena kalau kita melayani dengan betul-betul mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi gampang. Tetapi jika kita melayani Tuhan karena kepentingan kita dan bukan kepentingan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan menjadi susah dan sulit. Dan kita akan melakukan melalui kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, mengutamakan kekuatan dari Tuhan, saya percaya pasti pelayanan yang kita lakukan akan berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita menerapkan ke-6 dimensi yang ada di dalam gereja, khususnya administrasi gereja baru ini, untuk membentuk gereja kita menjadi gereja yang
luar biasa, gereja kita menjadi gereja yang maju, menjadi gereja yang berkembang, dan terutama gereja yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan kepada kita semua melalui kesimpulan keenam dimensi ini, dan biar kiranya dapat memberkati saudara-saudara sekalian dan juga saya khususnya di dalam pelayanan kita masing-masing dimanapun kita berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan memberikan kita kekuatan. Terima kasih. Amin, saudara-saudara sekalian.